Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi hari ini kita belajar IPA di kelas 7. Pada pembahasan hari ini kita akan membahas mengenai sistem 5 kingdom. Ya, bisa kalian perhatikan di peta konsep berikut. Yang 5 kingdom ya. Jadi kita akan membahas materi itu hari ini. Adapun sistem 5 kingdom terdiri dari Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Baik, sebelumnya Bapak akan menjelaskan apa sih tujuan pembelajaran hari ini. Melalui kegiatan literasi LKPD, siswa diharapkan mampu mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan prinsip klasifikasinya. Baik anak-anak, adapun urutan takson dalam klasifikasi. Dalam sistem klasifikasi, makhluk hidup dikelompokkan dalam suatu tingkatan atau namanya takson. Dalam takson itu, makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan persamaan ciri-ciri umum hingga khusus. Bila semakin sedikit persamaannya, maka semakin jauh kekerabatannya. Jadi kalau kita perhatikan gambar susunan takson, susunan ciri-ciri berdasarkan persamaan paling umum hingga khusus yang dari atas, dari life, domain, kingdom, phylum, class, order, family, genus, ke spesies. Itu artinya dari umum ke khusus ya. Jadi ciri-ciri yang sering ditemukan hingga ciri-ciri yang jarang, yang semakin jarang dan semakin jarang dan semakin spesifikasi di setiap makhluk hidup yang ada. Berikut ada contoh soal mengenai penulisan urutan takson dalam klasifikasi. Soalnya yaitu buatlah urutan takson untuk tumbuhan cempaka. Jadi penyelesaiannya kita urutin nih dari atas ya, yang paling umum kingdomnya adalah Plantae, phylumnya Spermatophyta, kelasnya Magnoliophyta, ordonya Magnoliales, familinya Magnoliaceae, genus Michelia, spesiesnya Michelia cempaka, yaitu cempaka. Jadi dari umum dulu ke khusus ya ciri-cirinya. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan membahas yang pertama mengenai kingdom Monera. Apa sih kingdom Monera itu? Anggota kingdom Monera adalah makhluk hidup bersel satu, yaitu uniseluler, yang tidak memiliki membran inti, prokaryotik. Pada umumnya, organisme ini berkembang biak dengan cara membelah diri. Anggota kingdom Monera meliputi bakteri dan ganggang biru. Selanjutnya yang kedua yaitu mengenai kingdom Protista. Protista ini memiliki membran inti, eukaryotik, bersel tunggal, dan multiseluler. Protista dibedakan menjadi protista mirip hewan atau protozoa, protista mirip tumbuhan atau alga atau ganggang, dan protista mirip jamur. Selanjutnya yaitu kingdom fungi. Anggota fungi adalah berbagai macam jamur. Fungi memiliki membran inti, dinding sel terbuat dari zat kitin, tidak memiliki kloroflas sehingga tidak dapat berfotosintesis, dan ada yang uniseluler maupun multiseluler. Tubuh jamur tersusun atas benang-benang yang disebut hifa
yaitu kumpulan hifa disebut miselium. Tubuh jamur disebut talus. Jamur hidup sebagai sporopit atau parasit dan berkembang biak dengan spora. Selanjutnya yaitu kingdom Plantae, yaitu tumbuhan ya. Yang pertama kita membahas mengenai tumbuhan berbiji. Tumbuhan biji memiliki akar, batang, dan daun sejati, serta memiliki berkas pembuluh, menghasilkan biji yang digunakan sebagai alat perkembangbiakan. Berdasarkan letak bakal bijinya, tumbuhan biji dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama adalah tumbuhan biji terbuka atau gymnospermae. Ciri-cirinya, letak bakal biji tidak terlindung oleh daun buah, menempel pada daun buah. Pohon berakar tunggal, daunnya berbentuk seperti jarum, kecil tebal atau tipis lebar. Alat kelamin jantan dan alat kelamin betina disebut strobilus yang mengandung sporagium. Ini adalah ciri-ciri tumbuhan biji terbuka. Yang kedua ada tumbuhan biji tertutup, angiospermae. Ciri-cirinya, alat perkembangan biaknya berupa bunga, akar, batang, dan daun. Sudah dapat dibedakan dengan jelas. Susunan tulang daun menyirip, menjari, atau sejajar. Bakal biji terlindung di dalam daun buah, mengalami pembuahan ganda. Ciri-ciri ini merupakan termasuk tumbuhan biji tertutup ya. Kalian harus mengingatnya. Jadi bisa membedakan antara tumbuhan biji tertutup dan tumbuhan biji terbuka. Selanjutnya kita akan membahas tumbuhan paku. Adapun ciri-cirinya memiliki akar, batang, dan daun sejati serta memiliki berkas pembuluh. Pada daun dewasa terdapat bulatan berwarna coklat yang disebut sorus. Sorus merupakan kumpulan kotak spora yang dibungkus indusium. Perkembangbiakannya secara kawin dan tidak kawin yang disebut pergiliran keturunan. Jadi perkembangbiakannya bisa kawin atau tidak kawin, tergantung nanti keturunannya dia yang bisa kawin atau yang tidak kawin. Contohnya adalah tumbuhan paku Pislotum dan tumbuhan paku Adiantum. Jadi ini ya namanya tumbuhan paku. Dilihat dari ciri-cirinya. Jadi kalian bisa membedakan yang mana tumbuhan paku, yang mana tumbuhan biji tertutup dan tumbuhan biji terbuka. Masih dalam dunia tumbuhan atau kingdom Plantae. Yang terakhir kita membahas mengenai lumut. Ciri-cirinya memiliki akar, batang, dan daun yang bukan sejati dan belum memiliki berkas pembuluh. Lalu akar lumut disebut rhizoid. Rhizoid berfungsi menempelkan tumbuhan lumut pada substrat dan hidup di tempat lembab ya. Biasanya banyak menempel pada batu atau tanah yang lembab. Bisa juga pada pepohonan. Dan berkembang biak dengan kawin dan tak kawin yang disebut dengan pergiliran keturunan atau metagenesis. Wah, kita nggak bisa nih kayak tumbuhan lumut. Jadi kalau manusia berkembang biaknya harus dengan menikah dulu lalu kawin ya. Jangan kawin dulu baru menikah. Nah, kalau tumbuhan lumut ini dia ada yang gilirannya nanti keturunannya ada yang menikah baru bisa punya keturunan, tetapi ada juga keturunannya yang maaf ya tadi bukannya menikah tapi kawin baru bisa mendapatkan keturunan atau dia dapat penerusnya lah. Sedangkan kalau yang tidak kawin dia bisa juga berkembang biak.
Jadi dalam dunia Plantae itu terbagi menjadi 3 jenis ya. Yang pertama tadi ada tumbuhan berbiji. Nah, tumbuhan berbiji itu terbagi menjadi 2, berbiji tertutup dan berbiji terbuka. Dan jenis keduanya adalah jenis tumbuhan paku. Yang ketiga adalah jenis lumut. Baik, kita lanjutkan. Yang terakhir yaitu kita membahas kingdom animalia atau dunia hewan ya. Yang pertama ada vertebrata. Vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Adapun kelompok vertebrata yang pertama adalah superkelas Pisces, adalah ikan mujair, ikan bandeng, ikan lele, dan ikan mas. Yang kedua ada namanya kelas amfibia. Contohnya adalah katak. Yang ketiga ada contoh reptilia. Contohnya buaya, kadal, penyu, dan ular. Selanjutnya kelas apes. Contohnya burung pipit, merpati, dan elang. Dan yang terakhir ada kelas mamalia. Contohnya adalah gajah, singa, orangutan, kelelawar, dan lumba-lumba. Itu adalah kelompok vertebrata yang memiliki tulang belakang. Selanjutnya yaitu invertebrata, adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Apa saja sih yang termasuk invertebrata ini? Yang pertama ada porifera, contohnya hewan spons. Yang kedua Coelenterata, contohnya hydrozoa, Siphoa, Anthozoa. Yang ketiga Platyhelminthes, contohnya Planera, Planaria, dan cacing hati. Selanjutnya nematoda, contohnya cacing perut, cacing kremi, cacing tambang. Selanjutnya ada Annelida, contohnya cacing tanah, lintah, dan pacet. Yang selanjutnya Arthropoda, contohnya udang, kepiting, serangga. Selanjutnya ada Echinodermata, contohnya bintang laut, landak laut, teripang. Yang terakhir ada namanya moluska, contohnya bekicot, cumi-cumi, dan kerang. Ini adalah hewan-hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Jadi sampai sini kalian bisa memahaminya apa tidak anak-anak? Tapi Bapak berharap kalian dapat paham ya. Oke, mungkin sampai sini aja pertemuan kita pada bab 2. Untuk supaya kalian dapat memahami pelajaran hari ini, ada soal pilihan ganda. Silahkan kalian kerjakan dan dikumpulkan ya. Kalau kurang jelas soalnya bisa download di deskripsi. Bapak akan letakkan link untuk mendownloadnya di situ. Selanjutnya kalian bisa menanyakan yang kurang paham melalui WhatsApp Bapak ya. Ingat, jaga kesehatan terus di masa pandemi ini. Dan yang belum subscribe silahkan subscribe, like, comment, and share. Semoga video ini dapat bermanfaat dan berkah ya. Dan semoga Bapak terus semangat dalam membuat konten-konten pembelajaran. Dukung terus ya dengan subscribe. Terima kasih. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.